Semua orang-orang baik yang mengejar sesuatu dengan perbuatan, itu semuanya pasti masuk neraka. Pasti masuk ke dalam lautan api. Saya Uncle Mandil memberitakan kebenaran. Uncle Mandil ini adalah orang Kristen. Artinya iman yang bersumber dari Kristus, yang mengarah kepada Kristus. Hidup saya biarlah untuk memberitakan kabar baik Yesus Kristus. Jadi saya mengatakan di dalam awal video saya ini, semua orang baik yang mengejar segala sesuatu dengan perbuatan pasti masuk neraka. Ini adalah kebenaran. Mengapa saya mengatakan bahwa semua orang baik yang mengejar segala sesuatu dengan perbuatan pasti masuk neraka? Di dalam Roma pasal 10 ayat yang pertama, kalau saudara lihat di sana, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Jadi dalam konteks Roma pasal 10 ini, di mana Rasul Paulus berkata kepada saudara-saudara yang telah percaya dalam Yesus Kristus, yang dia katakan dalam Roma pasal 10 ayat pertama adalah supaya mereka, inilah yang menjadi keinginan dan doa Rasul Paulus, supaya mereka diselamatkan. Siapa mereka ini, saudara? Kalau kita lihat di dalam Roma pasal 10 ayat yang kedua, ya, bahwa mereka ini adalah sungguh-sungguh giat untuk Tuhan. Yaitu siapa? Orang-orang Israel. Orang-orang Israel yang sungguh-sungguh giat di dalam Tuhan. Saya nggak berbicara dengan orang-orang yang di luar Israel. Karena apa? Karena sudah pasti yang bukan, yang mengejar segala sesuatu, yang mengejar segala sesuatu dengan perbuatan itu pasti binasa. Dan orang-orang Israel dalam konteks ini adalah mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Kalau kita perhatikan dalam Roma pasal 10 ayat yang kedua. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Mereka ini adalah orang Israel. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi karena mereka giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi inilah yang menjadi doa dari Rasul Paulus, supaya orang-orang Israel yang sungguh-sungguh giat untuk Allah itu diselamatkan. Kenapa Rasul Paulus berkata demikian? Karena orang-orang Israel yang sungguh-sungguh giat untuk Allah, mereka mengejarnya dengan perbuatan, bukan dengan iman. Inilah yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam ayat yang kedua. Tetapi mereka tanpa pengertian yang benar. Coba kita lihat di dalam Roma pasal 9 ayat 32. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Jadi mereka orang-orang Israel ini menganggap untuk masuk ke dalam kerajaan sorga itu dengan perbuatan baik mereka. Inilah yang mereka kejar, itu dengan perbuatan, bukan dengan iman. Jadi untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan sorga, mereka mengejarnya dengan perbuatan. Makanya dikatakan sungguh-sungguh mereka untuk Tuhan. Tetapi yang menjadi doa kerinduan Rasul Paulus supaya mereka diselamatkan. Karena apa? Karena mereka, kalau mereka masih mengejar keselamatan dengan perbuatan, pasti tidak diselamatkan. Apalagi orang-orang yang di luar dari Yesus Kristus, sudah pasti saudara tidak akan mungkin diselamatkan. Saudara, inilah yang Rasul Paulus ingatkan kepada saya, kepada saudara melalui firman Tuhan, bahwa bukan karena perbuatanmu engkau diselamatkan, tetapi imanmu. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 6, iman adalah dasar. Apa itu iman? Dalam Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi Kristus sebagai dasar kita
untuk kita boleh berkenan di hadapan Allah. Dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tanpa iman, tanpa orang yang di dalam Yesus Kristus, tidak mungkin engkau berkenan di hadapan Allah. Tanpa iman, tidak mungkin engkau berkenan di hadapan Allah. Haleluya saudara. Haleluya. Jadi, periksa dirimu. Periksa dirimu. Kalau engkau tidak mengejarnya dengan iman di dalam Yesus Kristus, bukan perbuatanmu yang menyelamatkan engkau. Tidak bisa perbuatanmu menyelamatkan engkau. Terus, apakah kita nggak usah berbuat baik? Itu adalah konsep pemikiran yang keliru dari orang-orang yang tidak beriman dalam Yesus Kristus. Karena orang yang imannya bersumber mengarah kepada Kristus, sudah pasti dia akan tetap berfokus seperti Kristus Yesus mengarah kepada dia. Haleluya saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya, Uncle Mandil.